Alkisah, sebuah legenda menceritakan pada sekitar tahun 704 sebelum Masehi, di Inggris Raya terdapat seorang penyihir baik bernama Merlin. Merlin memiliki 3 orang murid, yaitu Veronica, kemudian Balthazar dan satunya bernama Horvat. Dan memiliki seorang musuh yang merupakan seorang penyihir jahat bernama Morgan Le Fay. Pada suatu ketika terjadi pertempuran sengit antara pasukan Merlin melawan pasukan Le Fay. Pada pertempuran itu, Le Fay hampir saja dimusnahkan oleh Merlin. Namun sayang, Horvat berkhianat dan menolong Le Fay, yang akhirnya Merlin terluka ditusuk oleh Le Fay. Le Fay kemudian memerintahkan Horvat mencuri bagian dari sebuah buku yang berisi mantra kebangkitan. Veronica yang mengetahui Le Fay selamat, menyerang dengan sihirnya, menarik Le Fay ke dalam tubuhnya yang kemudian dibantu oleh Balthazar dimasukkan ke dalam sebuah kendi sakti dan memenjarakan keduanya, yang pada akhirnya Horvat pun ikut ditangkap dan dipenjara dalam kendi. Sebelum meninggal, Merlin memberikan sebuah titah kepada Balthazar agar mencari seorang anak titisannya dengan memberikan sebuah benda berbentuk naga yang katanya akan menuntun menemukan anak itu. Balthazar kemudian berkelana mencari anak itu. Berbagai negeri ia kunjungi, dari mulai Amerika, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Namun sayang, anak itu tidak pernah ditemukan dan tidak diketahui Balthazar saat ini ada di mana. Sebelum dilanjut, bantu ramaikan channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat menikmati, semoga terhibur. Nama anak ini adalah Deb, seorang pelajar sebuah sekolah. Dia bersama anak lainnya yang salah satunya bernama Becky sedang dalam perjalanan study tour. Di sebuah tempat, mobil berhenti dan guru menunjukkan patung Liberty. Sementara Deb iseng menulis sesuatu yang kemudian diberikan kepada Becky. Becky menulis sebuah jawaban dalam kertas itu yang lalu ia taruh di tembok tempat duduk. Deb kemudian bermaksud mengambilnya. Namun tiba-tiba angin menerbangkan kertas itu. Deb mencoba mengejar kertas yang terbang itu, tapi sayang, ada saja halangan yang menyebabkan kertas itu tak dapat dikejar Deb. Kemudian kertas itu dilihat Deb menempel di lubang sebuah bangunan. Deb mendekati untuk mengambil. Lagi-lagi kertas itu malah terbang masuk ke dalam bangunan. Kemudian Deb masuk ke bangunan itu. Rupanya di dalam didapati banyak barang-barang antik. Deb malah melihat-lihat dan kemudian memegang sesuatu. Tapi tiba-tiba Deb menyenggol sebuah benda. Seseorang tiba-tiba muncul. Ya, Balthazar, rupanya dia masih hidup. Mungkin dia manusia abadi. Balthazar menyelamatkan sebuah benda yang akan jatuh. Setelah menanyakan kenapa Deb ada di situ, Balthazar kemudian berpikir, apakah ini memang suatu kebetulan? I have something I'd like to show you, Dave. Come over here. Balthazar kemudian mengajak Deb untuk melihat sesuatu. Ya, benda berbentuk naga. Deb memegang dengan tangannya. Tiba-tiba, benda itu hidup, melilit di tangan Deb, kemudian menuju ke jari dan menjadi sebuah cincin. Balthazar telah menemukan titisan Merlin, Ray Merlin, sebagaimana yang telah dipesankan Merlin sebelum meninggal, mengatakan cincinnya akan menuntun menemukan titisannya, dan sepertinya Deblah orangnya. Prime Millennium is the only one who can kill Morgana. Kemudian Balthazar meminta Deb untuk menunggu dan diminta diam. Balthazar pergi ke ruangan lain untuk mengambil sesuatu. Deb yang termenung tidak sengaja menggerakkan tangannya yang memakai cincin naga. Dan tiba-tiba dari benda yang jatuh muncul ribuan kecoa yang kemudian membentuk tubuh Horvat. Horvat kemudian mengatakan bahwa Deb telah membuang waktunya dan mengarahkan tongkat sihirnya untuk menyerang Deb. Beruntung, Balthazar telah kembali dan langsung menyerang Horvat. Lalu keduanya bertarung menggunakan ilmu sihir mereka. Pertarungan yang sangat sengit
sama-sama memiliki kesaktian dari guru yang sama. Satu membela kebenaran dan yang satu membela kejahatan. Sampai pada sebuah kesempatan, Balthazar mampu menangkap Horpat, memasukkan tangan Horpat pada sebuah guci. Ajaib. Keduanya kemudian seolah tersedot ke dalam guci itu, dan guci itu menutup sendiri. Depp berlari membawa guci tempat Horpat keluar, melemparnya ke jalanan. Dan kemudian tiba-tiba gurunya ada di situ. Depp mengatakan ada penyihir. Lalu keduanya melihat ke dalam bangunan, tapi tidak ada yang aneh dari ruangan. Depp malah jadi bahan tertawaan. Crazy. Inilah Depp dewasa. Dia sedang memunguti kertas dan terkaget saat di depannya ada seorang gadis cantik. Wait, I'm sorry. Depp sepertinya ingat betul dengan cewek ini dan bertanya, apakah ini Becky? Ya, gadis ini benar Becky, teman satu sekolah dasar yang pernah Depp berikan secari kertas yang kemudian terbang dan dikejarnya dan malah bertemu dengan Balthazar. Berkat kertas yang berhamburan, Depp kemudian bisa mengenal kembali Becky yang saat ini tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Dan mereka semakin akrab, apalagi Depp sempat mengong dengan memperbaiki jaringan radio kampus yang dioperasikan oleh Becky dan teman-temannya. I'll see you around. Depp sudah sampai di rumah, membicarakan Becky dengan temannya bernama Bennett. Bennett sepertinya kecewa karena Depp tidak mengajak kencan Becky. Tapi Depp sendiri malah lebih kelihatan terlalut menguji coba sebuah alat ciptaannya. Beralih ke sebuah apartemen, sepasang suami istri dikagetkan dengan guci yang mereka beli tiba-tiba bergerak sendiri. Dan kemudian tutupnya terbuka dan keluar semburan pasir dan membentuk tubuh manusia. Horvat kemudian mengambil guci tadi, membawanya ke dekat jendela dan kemudian ia berkata, lalu dia melemparnya dan dari guci itu muncul tubuh Balthazar. Berusaha keluar dan Balthazar berhasil menyelamatkan diri. Balthazar lalu mendatangi sebuah menara mendekati patung seekor burung, lalu menempelkan tangannya dan inilah yang terjadi kemudian. Kita sekarang beralih ke rumah Depp. Depp sangat terkaget saat memasuki rumah seorang yang rupanya Horpat telah duduk di kamarnya. Horpat kemudian meminta guci yang pernah diambil Depp sewaktu masih sekolah dasar. Horpat memaksa dan mengancam dan secara tiba-tiba Depp kabur melalui pintu dan dengan sihirnya Horpat kemudian menyihir gambar serigala menjadi nyata dan memerintahkan untuk mengejar Depp. Depp memasuki rel kereta dan kemudian terjatuh. Serigala mencoba menyerang, namun serigala itu malah menjadi bayi serigala. Rupanya Balthazar telah membantu bahkan kemudian menyerang Horpat. Balthazar kemudian meminta Depp menaiki burung yang awalnya hanya patung. Kemudian keduanya meninggalkan Horpat menuju gedung tempat patung burung itu terpajang. Sampai di atas gedung, Depp sepertinya sangat shock. Balthazar memintanya menarik napas dan lalu Depp malah mengeluh bahwa akibat cincin yang diberikan Balthazar hidupnya menjadi kacau. Balthazar kemudian menjelaskan bahwa Horpat ingin membebaskan Morgan Le Fay dan teman-temannya dari guci itu. Dan apa nih sebenarnya Horpat? Free his soul and destroy the world. Dikatakan Balthazar bahwa Depp berbakat mempelajari sihir. Depp menolaknya, lalu Balthazar mempertanyakan kenapa Depp masih menyimpan cincin itu. Dan akhirnya Balthazar meminta supaya Depp membantunya mencari guci yang diberi nama Grimhall. Lalu tiba-tiba Balthazar naik ke pinggir gedung dan memperhatikan kilatan cahaya dan asap. Depp mencoba bertanya apa itu. Balthazar mengatakan bahwa itu adalah alat pelacak Grimhall yang berada di pusat kota. Looks like downtown. Dan dengan menggunakan sebuah mobil tua yang disihir menjadi hidup, keduanya lalu menuju pusat kota. Dan dalam perjalanan Balthazar mencoba menjelaskan tentang ilmu sihir kepada Depp. Ada 3 langkah dasar yang harus dimiliki, yaitu kosongkan pikiran,
Kedua lihat molekul-molekul dan langkah ketiga adalah buat mereka berguncang. Kita beralih ke Horpat. Saat ini dia berada di depan toko di mana dulu Dev membuang Gucci Grimhall. Dan dengan sihirnya dia flashback ke masa lalu dan berhasil mengetahui siapa yang memungut Grimhall. Chinatown. Inilah pusat kota dimaksud, yaitu pecinan. Dev dan Batajar sudah sampai dan memasuki keramaian yang diantaranya pagelaran barongsai. Sementara Dev melihat-lihat, Batajar memasuki sebuah toko dan disambut seorang wanita. Can I help you? Batajar sempat mengatakan bahwa mencari sebuah Gucci, namun tiba-tiba ia menyerang wanita itu. Rupanya Batajar tahu bahwa wanita itu adalah alih rupa dari Horpat. Kemudian tiba-tiba seorang yang menurut Horpat bernama Sunlock yang dibebaskan dari Grimhall menyerang Batajar. Batajar balik menyerang. Sunlock terlempar keluar bangunan dan jatuh tepat di samping Dev. Batajar pun kemudian mengingatkan supaya Dev menjauh dari Sunlock dan tiba-tiba Sunlock menyihir gambar naga yang ada di ikat pinggangnya. Kemudian gambar itu hidup seiring barongsai yang berubah menjadi naga hidup. Adapun Batajar telah berhasil merebut Grimhall dari Horpat, sedangkan Dev harus kabur dari naga yang mengejarnya. Sampai suatu ketika Dev tersudut di sisi bangunan. Naga itu terus mengejar Dev, dikendalikan oleh Sunlock. Dev segera menggunakan cincinnya fokus dan kosongkan pikiran, dan kemudian sebuah cahaya keluar dari cincinnya mengenai kepala naga. Dan inilah yang terjadi kemudian.